Selamat pagi untuk kita semua, khususnya dari kami yang berada di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Dan sebentar lagi kita akan belajar. Kita akan serahkan segalanya kepada Tuhan. Selamat belajar ya. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena hari ini kami dapat kembali belajar meskipun melalui daring. Pada hari ini kami akan mempelajari tentang hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Semoga kami dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan melalui perbuatan baik kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, langsung saja kita belajar. Dibuka bukunya bab 7 bagian A. Hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Pelajaran kelas 5. Baik anak didik kami, masih ingatkah dari kelas 5 asal dari kata roh? Kata roh berasal dari bahasa Ibrani yaitu ruach yang artinya napas, angin. Jadi Roh Kudus tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Demikian juga dengan angin, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Dalam kehidupan bersama, setiap orang menginginkan adanya hidup yang rukun, damai dan sejahtera. Namun apa yang diharapkan tersebut tidak selalu terjadi. Dalam hidup bersama kadang terjadi salah paham dan mengakibatkan perkelahian. Di tengah suasana perselisihan selalu ada orang yang mengusahakan penyelarasan dengan damai. Tokoh-tokoh atau orang-orang yang mempelopori atau mengusahakan penyelesaian konflik atau perkelahian tersebut seperti Mahatma Gandhi dari India, Bunda Teresa dari Kalkuta, India, dan Gus Dur dari Indonesia. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mau mengupayakan perdamaian dan kerukunan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara plural, arti plural adalah sebuah paham atau pandangan hidup yang mengakui sekaligus menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman yang ada di dalam sebuah kelompok di masyarakat. Kemajemukan serta keanekaragaman dalam hal ini bermaksud dilihat dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, serta yang lainnya. Baik apa saja agama dan suku di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama Islam, kedua Kristen Protestan, ketiga Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Dan suku di Indonesia 1 Jawa, 2 Sunda, 3 Batak, 4 Melayu, 5 Minang. Dan banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itulah kekayaan keragaman Indonesia. Dengan keragaman itu, maka diperlukan pemahaman untuk membangun persatuan meskipun berbeda latar belakangnya. Bagi orang Kristen, usaha membangun perdamaian, menyelesaikan konflik secara damai adalah perintah Yesus. Oleh karena itu, para murid Yesus diharapkan menjadi terang dan garam dunia. Dengan penyertaan Roh Kudus, para murid Yesus dimampukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam gereja banyak kegiatan pelayanan. Sebagaimana anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita wajib mengambil bagian dalam tugas pelayanan itu. Bentuk keterlibatan kita bisa dengan berbagai cara, yang penting dijiwai oleh Roh Kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Maka dengan demikian hidup bersama yang diceritakan ialah hidup yang damai,
hidup yang aman, hidup yang rukun, saling menghormati dan saling menghargai. Hidup bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus ialah 1. Bersatu, 2. Saling berbagi, 2. Hidup aman, 4. Dan tentram. Hidup bersama tidak pernah membeda-bedakan agama, suku, pekerjaan, ras, dan golongan. Kehidupan bersama itu selalu dijiwai dengan rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga tercipta kerukunan hidup bersama. Dalam Injil Matius 5 ayat 13-16, Yesus mengajak kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Makna garam dan terang dunia, yang pertama saya akan membahas mengenai garam dunia. Garam memiliki fungsi untuk mengawetkan makanan dan membuat makanan memiliki rasa gurih. Tanpa adanya garam, maka makanan akan terasa hambar. Sama seperti garam, maka kita memiliki peranan dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat dan ambil peran yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Menjadi garam berarti kita seharusnya memiliki peranan yang berguna. Berguna di sini bisa diartikan juga bahwa kita bisa melakukan dan memberikan pertolongan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Bantuan yang kita berikan tidaklah perlu memiliki wujud yang besar. Sebaliknya, bantuan yang kita lakukan adalah berasal dari hati kita sendiri, di mana kita ikhlas menjalaninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tentunya dalam perjalanan hidup kita di dalam masyarakat menjadi garam dunia bukanlah hal yang mudah. Apa saja beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menjadi garam dunia? Penghalang itu bisa berupa keinginan kita untuk mendapatkan balas budi dari seseorang yang telah kita tolong. Hal-hal kecil seperti inilah yang bisa membuat garam yang berfungsi untuk memberi rasa malah terasa hambar. Makna terang. Selanjutnya mengenai makna terang, dalam makna garam dan terang dunia sendiri sebenarnya tidak jauh beda. Sebenarnya terang itu sendiri adalah Yesus. Menjadi terang dunia atau anak-anak terang berarti kita diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohkan oleh Yesus untuk diterapkan dan disebarkan pada sekitar kita. Sikap orang Kristen terhadap kebudayaan yang ada pada masa kini sebaliknya masih menggambarkan sosok Kristus itu sendiri, yaitu menjadi seorang pribadi yang bisa mengasihi dan membawa cinta kasih dan bukannya perpecahan ke dalam masyarakat. Kita disebut sebagai terang dunia karena Allah sendiri menghendaki kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Teladan kita untuk menjadi garam dan terang dunia adalah Yesus. Walaupun Yesus sering dicemooh, diolok-olok, dihina, dia selalu berbuat baik, bahkan mendoakannya. Inilah doa Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah salah satu tindakan Yesus yang merupakan terang dunia. Tindakan Yesus tersebut memberi terang bagi mereka yang suka marah, mendendam, membenci, dan balas dendam yang sering dilakukan orang banyak. Sebagai murid Yesus, kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Sehubungan dengan itu, kalian kelas 5 perlu turut ambil bagian dalam mengusahakan untuk membangun keadaan masyarakat menjadi lebih baik dan memberi teladan akan perilaku kasih dan damai. Demikianlah yang bisa Bapak jelaskan dalam materi ini. Kerjakanlah PR berikut ini. 1. Tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia. 2. Tuliskan dengan singkat makna garam dan terang dunia. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas pendampinganmu dalam pelajaran hari ini. Semoga teladan putramu kami mampu menjadi garam dan terang dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.